Minggu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkatilah guru-guru sekolah minggu dan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Adik Nadine. Telah membuka dalam doa. Tuhan balas berkati. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Haleluya. Tante percaya semua masih semangat, amin. Amin. Meskipun 1 tahun 3 bulan Tante kita ibadah online, tetapi Tante percaya adik-adik semua masih tetap semangat. Haleluya. Semangat, haleluya. Haleluya. Yang merasakan kasih Tuhan, Tante undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Apa kabar semuanya adik-adik sore hari ini? Yesus di hatiku selalu mantap. Sekali lagi Yiha. dengan semangat. Apa kabarnya hari ini adik-adik semua? Yesus di hatiku selalu mantap. Yiha. Coba ya tepuk Yesus, masih ingat ya enggak ya? Kita tes Masih, ya Tante. Tante. Coba tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes, yes, yes. Coba Tante kita tes Sobat Yesus, masih ingat Ya. enggak ya? Coba lo ya. Tepuk Sobat Yesus. Itu Yesus. Halo Yesus. Dekat Yesus, asik-asik. Kayaknya mungkin pada lupa Tante. Sekali lagi untuk lagi ya. mengingatkan ya. Tepuk Sobat Yesus. Itu Yesus. Halo Yesus. Dekat Yesus, asik-asik. Haleluya. Haleluya. Semangat adik-adik semua. Haleluya. Haleluya. Kalau semangat kita akan merasakan kasih Tuhan. Kita katakan kasih Yesus indah, oh indah. Haleluya. Hanya kasih Yesus yang kita rasakan selalu indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, Lebih semangat lagi ya, katakan kasih Yesus. kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus Sekali lagi indah-indah, oh katakan kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Lebih semangat lagi, katakan lebih indah. lebih indah dari Lebih dari apa lagi? Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Lebih semangat lagi, katakan lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari Haleluya. lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, haleluya. Lebih
nama Yesus katanya iblis dikalahkan. Berarti kalau Tuhan Yesus memanggil kita katakan yes. Bila Tuhan Yesus menyuruh katakan yes. Kalau Tuhan Yesus mengutus kita katakan yes. Kita jadi saksinya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat sore hari ini kita bangga mempunyai Tuhan Yesus. Amin. Siapa ada yang di rumah yang bangga mempunyai Tuhan Yesus? Haleluya. Boleh angkat tangannya. Amin. Iya, kita semua bangga menjadi anak kesayangan Tuhan ya. Kita adalah anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Untuk kita ada saudara yang ada yang terkasih nama Tuhan Yesus, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita masih dalam sikap sungguh-sungguh kita dalam sikap doa kita memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Mari ada yang kasih nama Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, ku bangga Tuhan menjadi anakmu Bapa. Haleluya. Ku bangga menjadi anaknya. Ku bangga menjadi miliknya. Dia memiliku, menebus hidupku, menjadikan ku berarti berharga.
kami bersyukur Tuhan kepadamu. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami Tuhan punya Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bangga mempunyai Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga menjadi anak Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan menjadi milik kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat sore hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Saatnya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu Bapa yang baik. Dan Engkau juga memberkati Tuhan, Tante Acu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berikan hikmat daripada Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siapkan hati kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk adik-adik yang manis, selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Wow, haleluya. Ya, semangat sekali Tante Rola sama Tante Prilly. Siapa yang tadi bersuka cita lihat muji Tuhan tadi? Boleh angkat tangannya, haleluya. Wow, ada yang bilang katakan yes, yes, yes. Kalau Tuhan Yesus yang manggil. Kalau iblis yang manggil katakan apa? Hah? Ada yang bilang yes? No dong, no ya. Kalau iblis yang bilang no, ya, enggak ada, no way, enggak ada ya. Nah, adik-adik kasih oleh Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, saatnya kita mendengar cerita firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Ayo duduk yang manis ya, duduk yang rapi. Mari sama-sama kita dengar firman Tuhan, apa yang Tuhan mau ya mengajar dalam kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang cerita Ananias dan Safira yang mereka berdusta, mereka suka bohong ya, mereka mencuri juga, mencuri dan ketahuan enggak? Ketahuan, itu sebabnya ada mata Tuhan yang melihat ya, dan tugasnya semua nanti kita lihat ya, disuruh nyanyi mata Tuhan. Wah, keren-keren ya. Tante sudah terima banyak yang kirim dan kita akan saksikan nanti. Sekarang waktunya kita dengar firman Tuhan. Nah, hari ini Tante mau cerita. Sebelum Tante cerita, Tante mau tanya dulu. Kira-kira kalian tahu enggak di dunia ini ada berapa macam bahasa? Berapa banyak bahasa? Ada yang tahu? Tante nggak tahu juga, banyak bahasa ya. Bahasa enggak usah di dunia, di Indonesia aja banyak, ya benar enggak? Banyak bahasanya, enggak usah jauh-jauh seluruh Indonesia. Di Sumatera saja banyak bahasanya ya. Ada bahasa apa? Iya, bahasa Batak, bahasa apa lagi? Bahasa Palembang, bahasa apa lagi? Bahasa Padang, bahasa apa lagi? Bahasa Sekayu, bahasa apa lagi? Kayu Agung, bahasa Lahat. Banyak itu dari Sumatera, belum lagi di Jawa, bahasa Jawa, ya Jawa halus, ada Jawa kasar ya. Kemudian bahasa Batak juga ada Batak Karo, ada Batak apa lagi? Batak Toba, yang macam-macam. Belum lagi di dunia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa apa lagi? Bahasa Jerman, bahasa Jepang, Korea, macam-macam ya bahasanya. Jadi bisa kalian hitung? Enggak bisa. Tapi tahukah adik-adik, zaman dulu ya di dalam kitab Kejadian firman Allah mencatat sebenarnya ya seluruh bumi ini, seluruh dunia ini hanya ada satu bahasa. Tidak disebut bahasa apa. Tapi semua orang bahasanya cuma satu. Logatnya juga satu, semua bahasa sama. Enggak ada bahasa yang beda-beda ya. Belum ada bahasa Inggris, belum ada bahasa Belanda, tapi semua bahasanya sama. Bahasa yang Tuhan ciptakan ya hanya satu, cuman satu bahasa, dan logatnya, tutur katanya juga semua sama. Jadi bahasa itu semua sama. Nah, satu ketika ada orang-orang yang mereka pergi ya
setelah kejadian air bah ya, ada sebagian yang mereka diselamatkan. Mereka pergi berjalan, sampailah mereka ke satu tanah yang datar di lembah Sinear ya. Lalu orang-orang ini ngomong, yuk kita bangun sebuah kota. Kita buat batu bata dulu, karena kalau mau bangun sesuatu harus buat bahannya dulu, yaitu batu bata. Tahu kan batu bata yang suka dipakai untuk bangunan-bangunan? Nah, mereka lalu membuat batu bata, adik-adik ya. Mereka buat batu bata banyak-banyak, mereka bakar ya, bagus-bagus sampai keras. Lalu mereka bilang setelah banyak batu batanya, mereka bilang, yuk sekarang kita bangun sebuah kota yang besar sekali. Lalu di puncaknya kita bangun sebuah menara sampai ke langit. Dan menara ini akan menjadi kebanggaan buat kita semua. Dan kita semua kumpul di sini, tidak usah kemana-mana, ya, tidak usah kita pergi kemana-mana. Kita jadi satu saja. Kita jangan berpencar-pencar. Oke, yang lain bilang oke juga. Akhirnya mereka mengambil bahan, ya, bahan baku untuk membuat batu bata. Lalu mereka buat batu bata banyak-banyak, mereka bakar batu bata itu bagus-bagus jadi keras. Setelah banyak, mereka mulai membangun sebuah kota yang besar. Tujuannya apa? Supaya semua ngumpul, ya, semua makhluk di bumi itu ngumpul, manusia di bumi ngumpul, tidak usah kemana-mana. Ya, mereka ingin bersama-sama terus ya. Lalu sementara mereka bangun kota, lalu mereka mulai bangun menara ya. Mereka buat menara yang tinggi karena mau sampai ke langit. Tujuannya untuk apa? Untuk membanggakan. Wah, ini kami hebat nih, kami bisa bersatu nih. Tujuan mereka supaya jadi kebanggaan ya. Kebanggaan mereka bisa membangun sampai ke langit. Bayangkan sampai ke langit. Sampai mungkin bisa ketemu dengan Tuhan pikirnya ya. Sampai ke langit. Bisa menjangkau ke langit. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Waktu Tuhan melihat dari sorga, Tuhan lihat, wah ini apa-apaan ini manusia ini, nak bikin apa ini? Nak bikin ini bahasa Palembang ini keluar. Nak bikin apa ini orang-orang ini ya? Wow, Tuhan dengar pembicaraan mereka. Ternyata mereka mau buat sebuah kota, buat sebuah menara sampai ke langit, mau menyamai Tuhan. Kebanggaan mereka. Ya, dengan menara itu mereka bisa jadi sombong ya. Lalu Tuhan ngomong gini, nah ini tidak boleh begini ya. Mereka tidak boleh bersatu begini. Kalau mereka bersatu ya, apapun yang mereka lakukan pasti bisa ya tercapai. Jadi kita lihat kuatnya persatuan adik-adik. Kalau kita di rumah ya, kalau kita bersatu saudara-saudara ya, ada abang, ada kakak, ada adik bersatu, maka kuat ya, ada terjadi kekuatan. Tapi kalau berpencar, berpisah ya tidak ada kekuatan. Tapi Tuhan bilang nggak boleh ini, aku harus gagalkan usaha mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan turun dari sorga, Tuhan mengacaukan mereka supaya tidak terjadi ya apa yang mereka lakukan itu. Mereka ingin membangun kota dan menara itu tidak terjadi. Gimana Tuhan caranya mengacaukan mereka sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan bangunan itu dan bangunan itu terhenti? Caranya Tuhan mengacaukan bahasanya. Padahal mereka kan bahasanya sama kan tadinya. Mereka punya satu bahasa, satu logat. Tapi Tuhan buat kacau. Jadi seorang yang ngomong ini, yang lain kok gak ngerti. Masing-masing mereka sering lagi bangun, mungkin temannya bilang, woi minta tanah liat. Dikasih apa? Pasir. Kok ini apa? Yang satu mau, aku gak ngerti kok ngomong apa. Yang lain lagi, woi tolong ambil air. Yang dibawa apa? Batu mungkin. Jadi mereka gak saling mengerti bahasanya. Padahal mereka tadinya adalah satu bahasa. Lalu terjadilah kekacauan, ribut akhirnya. Kau ini ngomong apa? Aku mbak ini salah. Semua saling
menyalahkan. Ternyata Tuhan mengacaukan bahasa-bahasa mereka sehingga mereka tidak saling mengerti. Dan karena sudah saling ribut, saling marah, saling ya terjadilah kekacauan. Akhirnya kota yang mereka bangun tidak selesai. Menara yang mereka bangun untuk membanggakan diri tidak selesai. Tuhan hentikan semuanya itu. Lalu apa yang terjadi? Ya, Tuhan menyerakkan mereka ke seluruh penjuru bumi. Dan sampailah sekarang jadi ada masing-masing di tempat. Ini bahasa ini bahasa ini, ini bahasa ini. Ya, awalnya cuma satu bahasa. Ya, Alkitab mencatat awalnya cuma satu bahasa, cuma satu logat. Ya, tidak ada bahasa-bahasa yang lain. Tapi karena mereka tujuannya untuk membanggakan diri, untuk kesombongan mereka, akhirnya Tuhan tidak suka. Tuhan kacaukan apa? Bahasa mereka. Jadi apa yang mereka lakukan saling tidak ngerti. Yang satu ngomong ini biasanya iyo tahu, yang ini tapi sekarang kau ngomong apa sih, kau atau ya gue yang lain lagi kau sih kok yang ngomongin aku ya. Jadi masing-masing tidak ngerti. Karena siapa? Tuhan yang mengacaukan bahasa mereka. Dan sejak saat itu ya mereka berpencar, lalu ya ada di seluruh belahan bumi dimanapun mereka berada. Jadi tidak jadi bersatu ya, karena Tuhan tahu ketika mereka bersatu tujuannya tidak benar. Makanya Tuhan kacaukan. Coba kalau mereka bersatu tujuannya benar, ya pasti Tuhan luluskan ya. Tapi karena mereka bersatu ingin membanggakan diri, membangun sebuah kota yang besar, lalu membangun menara untuk kebanggaan, kesombongan mereka, Tuhan gagalkan. Tapi coba kalau mereka membangun sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, mereka bersatu, pasti Tuhan senang, bukan? Jadi adik-adik, dari cerita ini kita melihat kebenaran firman Tuhan ya, bahwa Tuhan itu mau apa yang kita lakukan itu ketika kita bersatu itu melakukan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Bukan kita bersatu untuk kemauan kita sendiri, untuk kesombongan kita ya. Tapi mari kita bersatu, di rumah juga kita bisa bersatu ya untuk sesuatu yang baik. Ya pasti Tuhan setuju, pasti Tuhan suka. Tapi kalau kita bersatu untuk melawan, misalnya ada teman-teman di sekolah bersatu untuk apa? Untuk gocoan, tawuran, nah Tuhan tidak suka, pasti digagalkan. Tapi kalau kita bersatu, popoan, ya ada teman kita yang lagi kesusahan, yuk kita kumpul uang misalnya, yuk kita ke sana, itu sesuatu yang baik. Kita bersatu untuk sesuatu yang baik. Tapi kalau kita bersatu untuk sesuatu yang tidak baik ya, untuk apa? Mencelakakan orang, pasti Tuhan tidak suka. Sama seperti orang-orang ini. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Ya, sambung sedikit lagi ya. Ketika semuanya gagal ya, akhirnya dikasihlah nama tempat itu, yaitu Babel. Apa namanya? Babel. Babel itu artinya kacau balau. Jadi dari situlah terjadi kekacauan, dan apa yang menjadi keinginan mereka membangun sebuah kota tidak terjadi, tidak terlaksana. Membangun menara untuk kemuliaan mereka tidak terlaksana. Tuhan buat kacau balau. Makanya disebut Babel ya. Atau sering kita dengar menara Babel, menara yang kacau balau. Di situ Tuhan kacaukan bahasa mereka karena mereka punya tujuan hanya untuk kesombongan mereka, hanya untuk kebanggaan mereka sendiri, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini, mari ya kita mau lakukan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biarlah semuanya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan ya. Kita beribadah juga untuk mempermuliakan nama Tuhan, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan untuk kita lakukan itu untuk sombong-sombong. Wih, aku ini anak Tuhan, lo lihat nah. Kau tidak kebaktian aku, nah itu cuma untuk sombong. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur, ya berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Ya kita sendiri mau datang sungguh-sungguh, pasti Tuhan senang. Tapi kalau kita cuma hanya untuk kesombongan kita, hanya untuk kepentingan kita, ya tentu Tuhan tidak berkenan. Betul? Nah adik-adik, firman Tuhan sampai di sini.
tugasnya sangat menarik untuk minggu ini. Tante mau kalian buat menara. Ya, di sini ada yang punya mainan kayak Lego gitu. Ya, mungkin ada yang punya permainan Lego yang susun-susun gitu. Ya, nanti kalian caranya gini. Kalian susun permainan itu Lego itu jadi tinggi, jadi sebuah menara. Ya, setelah jadi kalian foto. Atau, tante aku gak punya Lego. Gampang. Kotak punya kan? Kotak terserah lah. Mau kotak korek api atau kotak bekas susu. Kan semua masih minum susu. Ya, kotak susu atau kotak korek api kalian susun. Jadi menara. Ya, jangan karena gak ada mainan lalu maksa mamanya juga aku disuruh tante buat menara. Harus beli mainan. Lah salah pula tante, enggak ya, enggak harus itu juga. Jadi enggak ada permainan, enggak ada yang susun-susunan itu. Kotak pun jadilah, enggak ada kotak di depan. Ya, kalian punya batu bata, nah susun deh langsung batu bata. Itu jauh lebih bagus. Jadi semua bisa ya, yang penting itu nanti disusun jadi menara. Enggak ada lego-legoan, susunan itu bisa kotak. Bisa batu bata ya, pokoknya apa aja bisa. Yang penting bisa disusun jadi menara yang tinggi, setinggi-tinggi yang bisa kalian buat ya. Kalau sudah jatuh ya sudah susun lagi sampai kalian membuat menara yang cukup ya, yang cukup tinggi buat kalian semampu kalian. Oke? Setelah itu kalian foto hasil karya kalian kirim ke guru-guru sekolah minggu. Mengerti? Oke? Nah, sampai di sini. Nah, saat yang ditunggu-tunggu kita mau lihat kreasi anak-anak sekolah minggu yang lalu yang telah bernyanyi. Yuk kita lihat nanti macam-macam gayanya dan kalian lihat sendiri ya. Mari, sudah siap? Kita akan saksikan. Tuhan melihat apa yang engkau buat. Baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu hai kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau berbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu hai kawan, jangan berbuat jahat. Sebab Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau berbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu hai kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau berbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu hei kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu hai kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu hai kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu hai kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat.
Yesus memberkati. Tuhan melihat apa yang kau berbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu, hai kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Terima kasih. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu, hai kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Terima kasih. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu, hai kawan, jangan membuat salah. Tuhan melihat. Lihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu, hai kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah, puji Tuhan, keren-keren kan? Sekali lagi tepuk tangan. Macam-macam ya gayanya, tapi kalian semua luar biasa. Jangan lupa tugas kita minggu yang akan datang nih gampang-gampang kan? Gampang-gampang susah. Tapi kurasa nggak susah juga Tante rasa ya. Kalian bisa pakai semua bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kalau punya mainan itu, kembali Tante ulangi, bisa pakai itu. Tidak punya pun bisa pakai kotak-kotak atau apa saja, atau batu bata langsung juga boleh. Lalu kalian foto ya, mengingatkan kita tentang ya Menara Babel. Oke? Nah, sampailah kita di penghujung ibadah kita. Mari semua bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita bersyukur kalau kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Jangan kita sombong ya. Tuhan tidak suka. Minggu yang lalu kita yang mata Tuhan melihat ya apa yang kita buat. Tuhan senang kalau kita melakukan sesuatu yang baik. Yuk sama-sama bersyukur, semua bangkit berdiri dalam sikap doa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah mendengar firman-Mu. Biar firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami. Biar apa yang kami lakukan Tuhan bersama-sama, baik di rumah, dimanapun kami berada.
Biar semua yang kami lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, kami bukan mencari nama untuk kesombongan kami sendiri, tapi biar apa yang kami lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, biar firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami. Jangan sampai hati kami ada rasa ingin mementingkan diri sendiri. Jangan sampai hati kami ada rasa untuk meninggikan diri, untuk menyombongkan diri. Jangan ada dalam hati kami untuk membenci atau membuat dosa-dosa yang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pada sore hari ini. Dalam bentuk apapun pelayanan guru sekolah minggu, Tuhan berkati semuanya. Berkati juga anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah dengan sungguh-sungguh. Berkati juga sekolah mereka sekalipun masih online Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kemampuan, keberhasilan. Tuhan juga memberkati orang-orang tua yang dengan setia mendampingi anak-anak sekolah minggu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terpujilah namamu, memberkati seluruh persembahan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Biar apa yang kami lakukan boleh menyenangkan, mempermuliakan nama Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami sore hari ini dengan pengucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, tante ingatkan kembali bagi yang ingin memberikan persembahan ya tetap kumpulkan di tempat kita di rumah masing-masing setiap minggu, setiap ibadah. Lalu kalian bisa kumpulkan, setelah terkumpul bisa titip ke orang tua lalu serahkan kepada guru-guru sekolah minggu ya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah sore hari ini, jangan lupa tugasnya. Biar kita semua tetap jaga kekuatan kesehatan kita. Dan sampai jumpa minggu yang akan datang. Dah.